dalam persidangan, selama persidangan prosesnya, dia kemudian ditemukan dia sebagai pengguna saja, bukan sebagai pengedar. Sementara pasal-pasal yang didakwaan adalah dia sebagai pengedar. Pengedar pasal 114, 112, 111 itu semua sebagai pengedar. Makanya jaksa berhati-hati. Nah, kalau seorang VARSRM dituntut lepas karena dia adalah pengguna, dia bukan pengedar, tentu juga agak berisiko karena dia sedang kecanduan. Makanya berkemungkinan tuntutannya adalah dituntut rehabilitasi. Begitu. Untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan VARSRM sendiri. Jadi bukan sebagai terdakwa dia dituntutnya, tapi sebagai korban kecanduan narkotika, sebagai pengguna. Makanya kemungkinan besar secara positif thinking kita berpikiran seperti itu, melihat gejala-gejala yang ada, dan ini menurut keterangan dari teman jaksa sendiri. Jadi ada upaya tetap VARSRM ini karena sudah menjalani penahanan kan, ada posisi penuntutan tapi lebih diarahkan kepada rehabilitasi. Mudah-mudahan yang kami analisa itu benar adanya, karena memang itulah yang paling pas untuk dituntut untuk seorang pengguna, yaitu seorang VARSRM. Artinya untuk tuntutan yang dugaan penyebaran atau penjual itu tidak ada lagi ya, Pak? Tidak. Kan di dalam persidangan tidak terbukti fakta di mana dia mengedarkan kan, atau kemudian dia menjual belikan kan tidak terpenuhi kan, sehingga dia dapat dilihat hanya sebagai seorang pengguna yang kecanduan. Jadi dakwanya kemudian kan kalau di dakwaan dituntut lepas kan nggak mungkin juga karena dia sebagai pengguna. Jadi paling pas itu dituntut dia untuk direhabilitasi. Semasa dia di masa tahanan ini dia diberhentikan sebagai bagian dari upaya rehabilitasi. Harapannya begitu. Ini kan VARSRM orangnya tambah sehat tadi kelihatannya. Tambah sehat, udah bajunya tambah bagus. Nggak lecek-lecek lagi kayak dulu, tapi tambah bagus, tambah rapi. Kayaknya ada di setrika itu, berarti kan dibela sama keluarganya kan. Jadi bajunya bersih, disetrika, dan putih cenderung kebiru-biruan kan begitu. Jadi kita lihat ini sehat banget orang sekarang ini. Dan akan bermain musik lagi di dalam. Iya, udah bermain musik di dalam, lewat pikiran-pikiran dia, lagu-lagunya kan ada di kepalanya itu kan. Bang, ini kan Ya, lagi-lagi ditunda karena memang jaksa penuntut ini kemudian berhati-hati dalam menuntut. Kenapa? Karena tadi sudah kita bilang, karena pasal pengedar nggak tepat untuk dia. Pasal pengguna, tapi di dalam dakwaan tidak ada. Tapi karena dia pengguna, tentunya memang harus direhab, karena supaya kita anggap dia sebagai korban. Jadi penundaan ini adalah sebenarnya untuk meracikan dari argumentasi landasan dasar hukum dasar, di mana kemudian tuntutan itu pas gitu, yaitu dia sebagai pengguna, dan karena pengguna dia direhabilitasi. Itu aja. Besar kemungkinan VARSRM direhabilitasi ya, Bang, ya? Besar kemungkinan dia direhab karena dia sebagai pengguna. Ini kita juga mengaitkan dengan pernyataan-pernyataan dari kepala BNN ya, yang menyatakan bahwa seorang pengguna itu seharusnya direhabilitasi, bukan dihukum. Dan sudah berjalan ini beberapa waktu kemarin. Setiap pengguna yang kemudian tertangkap sebaiknya direhabilitasi dan bukan dihukum. Dianggap sebagai korban. Korban kan tidak bisa dihukum. Begitu. Bang, ada langkah untuk percepat nggak supaya bisa selesai, Bang? Langkah percepat. Ya. Kita juga nggak mau cepat-cepat. Cepat-cepat juga nggak bagus juga kan. Bang, tapi geram gemes ke sih, Bang? Geram tidak, gemes tidak, tapi kita tersenyum aja. Soalnya pertanyaan juga agak ngarah-ngarah. Kita tersenyum bukan kepada geram gemes, tapi kepada yang nanya. Tapi untuk VARSRM sendiri, untuk keinginannya untuk pulih, Abang melihatnya seperti apa? Dia sudah 100% berkeinginan untuk pulih, begitu. Kalau orang kecanduan narkotika ingin pulih supaya nggak kecanduan, orang kecanduan rokok masih banyak yang kecanduan saat ini. Apakah melalui terapi, Bang? Terapi? Iya. Ya coba diterapi dulu deh, yang ngerokok dulu deh, kan banyak itu kita kan. Gitu. Tapi yang jelas kecanduan narkotika itu lebih lama sembuhnya dibanding kecanduan ngerokok. Yang ngerokok aja sampai sekarang masih kecanduan, apalagi yang narkotika kan. Gitu. Makanya rehab ini nggak cuma sekali, 2 kali, 3 kali ya, kiri, kanan, depan, belakang ngerokok banyak. Kalau VARSRM gimana, Bang?